Oke, bertemu kembali di serial Thinkers for Architecture. Seperti janji saya kemarin di serial buka buku, terutama ketika membahas buku Rethinking Architecture, saya menjanjikan ada satu serial tersendiri tentang Thinkers for Architecture. Di video itu juga sudah saya sampaikan bahwa kenapa video Thinkers for Architecture, serial Thinkers for Architecture itu terpisah dari serial buka buku, walaupun sebenarnya ada serial dari Knowledge tentang Thinker for Architect yang memang membahas para pemikir filsuf tentang arsitektur. Tapi kenapa ada serial tersendiri dan bukan bukan serial buka buku? Karena di seri ini interpretasi bebas saya akan masuk. Jadi uh, Tinker for Architect di sini berbasis memang serial Tinker for Architects, tapi kemudian ada interpretasi di luar dari buku serial buku tersebut. Oke, kita coba masuk di seri pertama ini. Di seri pertama ini kita akan membahas Martin Heidegger, terutama dalam pemikiran atau dalam papernya dia yang terkait dengan arsitektur. Ada 3 paper, yaitu The Things, kemudian Building, Dwelling, Thinking, dan yang terakhir adalah Poetically Man Dwells. Namun di sini mungkin akan fokus terutama di building, dwelling, thinking. Tapi sebelum 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 memasuk ke dalam, saya ingin memberi konteks. Sekali lagi sedikit disclaimer bahwa saya bukan lulusan atau pernah menempuh baik uh, pendidikan formal maupun pendidikan non formal terkait dengan filsafat. Tapi kebetulan saja ketika studi doktoral sedikit banyak membahas tentang pemikiran filsuf yang terkait dengan arsitektur. Salah satunya adalah Heidegger yang kebetulan juga menjadi acuan ketika melakukan studi doktoral tersebut. Oke, sedikit disclaimer tadi sudah dinyatakan dan saya ingin memberi konteks secara perspektif saya secara arsitektural, yaitu ini adalah tempat villa atau tempat kerjanya si Heidegger di sebuah apa ya, bisa dikatakan di tepi hutan. Dia punya villa kecil tempat dia merenung dan kemudian menuliskan beberapa karyanya. Kenapa ini menjadi penting dan menjadi konteksnya? Karena akan sangat terkait dengan produk-produk yang dihasilkan. Si Heidegger sering ke sini untuk sekedar menulis dan memikirkan beberapa karya pentingnya, dan ini sudah mulai dihuni atau sudah setiap ada kesempatan Heidegger ke sini sejak tahun 1922 konteksnya itu. Jadi sudah mulai digunakan secara aktif oleh Heidegger sejak tahun 1922. Dan kalau bisa dilihat landscape-nya, rumah ini berhadapan dengan lembah dan hutan. Kemudian diperkirakan, saya memperkirakan sih ruang kerjanya berada di posisi yang ini. Ruang kerja Heidegger ketika melakukan penulisan beberapa karyanya. Konteks ini penting meskipun tidak ada data. Adam Sarr juga tidak menjelaskan secara detail bahwa tulisan-tulisan apa saja yang dihasilkan di ruang kerja ini. Tapi minimal rumah kecil ini, rumah meditasi lah, rumah merenung ini, itu digunakan Heidegger secara aktif. Dan ketika masa itu juga dihasilkan beberapa tulisan, terutama nanti terkait dengan tulisan-tulisan paper-paper yang berkaitan dengan ilmu arsitektur. Ini meja kerjanya, jadi ada jendela,
Sehingga saya memperkirakan posisinya di sini berdasarkan foto ini. Jadi posisinya di sini, ini jendela di bagian depan. Jadi ini dari belakang, dari punggung si Heidegger melihat. Kemudian ini jendela ini berada di sisi sini dan ini tumpukan buku. Posisinya awalnya saya mengira apa saya mengira ini posisi meja kerjanya atau ruang kerjanya berada di depan sehingga apa yang dilihat Heidegger adalah di bagian ini. Ternyata enggak. Posisinya adalah di samping dan ini pemandangan yang dilihat Heidegger. Pemandangan menuju atau di kejauhan itu adalah sebuah hutan. Itu yang dilihat. Oke, kita coba lebih masuk ke dalam, terutama di building dwelling thinking. Building dwelling thinking ditulis tahun 51, kemudian dipresentasikan tahun 54 dan menjadi katakanlah tulisan yang sangat penting di terutama terkait dengan arsitektur. Dan konteksnya atau konteks waktu itu, naskah ini ditulis pada saat Jerman sedang mengalami pemulihan politik dan sosial besar setelah Perang Dunia Kedua. Heidegger menulis naskah ini sebagai tanggapan langsung terhadap krisis perumahan yang terjadi pada saat itu. Jadi konteksnya adalah adanya krisis, kemudian juga kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Naskah ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan konsep tinggal dan bagaimana bangunan itu terkait dengan bangunan yang terkait untuk hunian. Itu kemudian ketika ditulis dan disampaikan di uh, sebuah seminar, dan seminar itu dihadiri tidak hanya filsuf, jadi ini tapi juga arsitek dan engineer terkait dengan konstruksi pembangunan. Dan salah satunya adalah yang kemudian mempengaruhi si Walter Gropius sebagai salah satu tokoh besar di arsitektur modern. Dan kalau dari sisi filsuf, dihadiri juga oleh Hans Georg Gadamer. Itu konteks yang terjadi pada tulisan Building Dwelling Thinking. Oke. Apa yang dicoba disampaikan dari Building Dwelling Thinking? Heidegger sangat prihatin dengan pemahaman arsitektur. Arsitektur is not enough. Dia menyarankan bahwa kata arsitektur itu sebenarnya bagian dari permasalahan hunian. Bukan arsitektur melingkupi pemahaman hunian, tapi bagaimana bangunan dan berhuni itu satu kesatuan. Gitu. Buat Heidegger, justru kata arsitektur itu mempersempit pemahaman bangunan. Berpikir tentang bangunan tidak berarti menemukan ide arsitektur, tidak berarti bersangkutan paut dengan arsitektur secara langsung. Apalagi kemudian dibungkus atau di ruang lingkupnya terkait dengan aturan untuk membangun. Jadi standar-standar yang terjadi di perspektif arsitektur. Pendirian bangunan tidak dapat dipahami secara memadai, baik arsitektur maupun konstruksi teknik, konstruksi pembangunan. Atau dalam terminologi yang menggabungkan keduanya. Ini yang coba disampaikan Heidegger. Arsitektur is not enough. Bahkan konstruksi bangunan juga is not enough. Atau gabungan keduanya. Kata membangun dan mendiami, kata building dan dwelling, bukan kata arsitektur. Dan dengan menggunakan kata membangun, building dan dwelling, Heidegger mengembangkan pemikiran yang terkait dengan pengalaman estetik dan proses berhuni itu sendiri. Itu yang digarisbawahi menjadi latar pemahaman munculnya pemikiran atau pendapat Heidegger tentang building dwelling thinking. Kaitannya dengan building dan dwelling terutama. Apa itu dwell? What
What is it to dwell? Apa itu berhuni? Bagi Heidegger, tempat tinggal mengacu pada tindakan tinggal atau mendiami suatu tempat. Nanti di bagian bawah pemahaman tentang tempat. Ini melibatkan hubungan antar individu dan lingkungan. Jadi ada relasi antara si penghuni dan lingkungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi, iklim, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam pemahaman Heidegger, hunian atau dwelling dipandang sebagai aktivitas berkelanjutan, berkesinambungan yang terkait dengan proses membangun dan mengadaptasi ruang hidup kita. Jadi sebenarnya buat Heidegger, kata dwelling adalah kata aktif yang secara berkesinambungan terus-menerus, atau bahasa sekarang itu sustainable, terus-menerus diperbaharui baik dalam prosesnya. Proses membangun tidak hanya berhenti ketika bangunan itu ada, tapi terus interaksi antara manusia dan lingkungan, antara bangunan dan lingkungannya itu terus-menerus terjadi. Itu tentang bangunannya. Kemudian tentang place-nya, tentang tempatnya. Tempat bukan hanya sekedar lokasi fisik, tetapi juga mencakup pengalaman dan makna terkait dengan suatu tempat. Jadi tempat itu mempunyai nilai tertentu, bukan sebuah eh, kertas kosong, bukan sebuah kertas putih. Tempat bagi Heidegger melibatkan hubungan antara manusia dan lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi ada relasi baik tempat tersebut dengan manusia. Jadi relasinya bolak-balik manusia dan tempatnya. Itu yang perlu dipahami. Jadi tidak hanya manusia yang kemudian memilih tempat dan tempat itu pasif, tapi interaksinya terus-menerus. Serta bagaimana pengalaman dan pemahaman manusia tentang tempat tersebut membentuk identitas dan pengertian mereka tentang dunia. Jadi tempat akan mempengaruhi perilaku, akan mempengaruhi identitas, akan mempengaruhi cara pandang manusia melihat dunia. Jadi tempat juga akan mempengaruhi manusia. Tidak hanya tempat tersebut dipengaruhi oleh tindakan atau proses berhuni dari manusia itu sendiri. Jadi interaksi. Tempat bagi Heidegger juga mencakup tempat yang memiliki nilai-nilai dan makna khusus bagi individu. Jadi tempat macam-macam, ada rumah, ada alam, ada segala macam yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan individu tersebut. Interaksinya, jadi dialektikanya antara manusia dan tempat, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan lingkungan. Tidak hanya manusia yang mempengaruhi lingkungan alam, tapi bagaimana alam juga mempengaruhi kehidupan manusia. Itu yang ditekankan oleh Heidegger, sehingga arsitektur tidak cukup. Arsitektur bukan hanya sekedar tekniknya semata, tapi juga proses kehidupannya. Kemudian menantang itu. Bangunan tidak hanya suatu makna atau proses berhuni, tapi ketika membangun, ya itulah berhuni. Ketika proses berinteraksi, itulah berhuni. Jadi bukan hanya produknya, bukan hanya bangunannya, tapi prosesnya ketika manusia itu kemudian melakukan pembangunan, itu sebenarnya sudah mulai berhuni, mulai already to dwell. Jadi bangunan bukan as a product, bukan hanya sekedar produknya saja, bukan hanya sekedar bangunan itu sendiri, tapi ketika proses itu terjadi, disitulah mulai terjadi proses berhuni. Kemudian seperti biasa, cara atau metode atau teknik analisisnya Heidegger selalu menggunakan kata-kata di masa lampau, atau istilahnya itu studi etimologi, studi akar kata. Karena buat Heidegger, kata-kata itu sifatnya netral, tinggal kemudian pemaknaannya sesuai dengan ruang dan waktu. Di sini kaitan dengan dwell, Heidegger mengacu pada kata bauen, yang artinya memang dwell. Tapi tidak hanya dwell yang pasif,
Tapi bagaimana duel itu kaitannya dengan ich bin. Semoga saya benar melafalkan ya bahasa bahasa Jerman yang artinya saya berhuni. Tidak hanya saya, Anda juga berhuni. Jadi tentang manusia. Saya jadi teringat kata dalam bahasa Jawa yang bunyinya atau kata itu eh, mengatakan dalam. Dalam itu tidak merepresentasikan juga rumah, tapi juga menunjuk pada person. Perlu ada studi khusus memang, kajian khusus apakah Bowen yang juga artinya saya itu serupa dan setara dengan dalam. Ini yang menarik dari Bowen ini. Kemudian eh, kata Bowen itu punya dua artinya. Two modes of building for Heidegger. Building as construction seperti pada pemaknaan konvensional dan juga pengasuhan, nurturing. Ada nurture, ada apa ya? Pengasuhan yang kaitannya dengan pertumbuhan, kaitannya dengan kehidupan. Jadi bukan hanya construction, tapi nurturing. Itu yang digaris bawahi oleh Adam Sar di bukunya Heidegger ketika mengacu atau menginterpretasi uraian Heidegger kaitannya dengan Bowen, mencoba mengkaitkan antara duel dan Bowen. Oke. Kaitan dengan situ, ketika memahami bahwa building is not only construction, tidak hanya sekedar bentuk saja, ini kaitannya dengan tulisan Heidegger yang lain, yaitu tentang thing. What is a thing? Buat Heidegger, kemudian dianalogikan atau digambarkan sebagai sebuah cawan atau dalam bahasa aslinya juk, sebuah kentong katakanlah gitu. Thing ketika dianalogikan sebagai gentong ini itu berlaku sebagai subjek pada saat bersamaan juga berlaku sebagai objek yang tidak hanya melihat fisiknya saja, batasnya saja, tapi juga void-nya, kemampuan untuk diisi, kemampuan untuk dihuni, kaitannya dengan duel tadi. Jadi thingness-nya itu tidak hanya fisikal yang terlihat saja, tapi juga metafisik, transcendence. Heidegger mengeksplorasi makna dan karakteristik benda, thing, menekankan hubungan keberadaan manusia dan dunia di sekitar kita. Ia berargumen bahwa segala sesuatu harus dipahami sebagai lebih dari sekedar objek dan sifat aslinya yang terungkap, yang terlihat mata, melalui potensi penggunaan dari thing tersebut, terutama kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah kentong, sebuah cawan, sebuah kendi itu tidak akan banyak berarti kalau dia dibiarkan kosong. Tapi akan sangat berfungsi ketika dimanfaatkan ke lowongan di dalam kendi tersebut. Untuk mewadahi air, untuk mewadahi uh, benda cair yang lain. Jadi justru terjadi maksimal potensi dari kendi itu ketika dimanfaatkan, ketika diisi. Nah itu yang dipahami Heidegger kaitannya dengan duel. Jadi bangunan bukan sekedar bangunan fisiknya, tapi ketika bangunan itu berfungsi, ketika bangunan itu ada interaksi berhuni di dalam. Apalagi kemudian interaksi tersebut juga mengeksplor atau juga berinteraksi dengan sekitarnya, dengan lingkungan. Ini yang kemudian muncul Volvold, muncul empat lipatan kaitannya dengan God yang immortal, kaitannya dengan mortal, kaitannya dengan langit, kaitannya dengan bumi.
Pemahaman ini mungkin langsung bisa dipahami jelas ketika kita melihat kembali ruang hunian atau ruang kerja dari Heidegger. Heidegger melihat interaksi antara langit dan bumi, antara yang kedewaan, yang suci, dengan yang manusia, yang mortal. Jadi itu yang ditangkap Heidegger, bahwa sebuah hunian yang ideal itu mencakup empat hal tersebut. Tidak hanya sekedar berfungsi sebagai kebutuhan hidup manusia di dunia, tapi juga punya interaksi dengan di alam, lepas dari penciptaan dan segala macam, tapi saya melihatnya lebih kepada lingkungan alam di sekitarnya. Bagaimana kemudian manusia ketika proses berhuni itu juga punya interaksi dengan alam, punya tadi nurturing, punya pengasuhan tidak hanya pada kehidupan manusia semata, tapi pada lingkungannya. Itu yang dikaitkan dengan uh, fourfold ini. Ada God, ada mortal, dunia dewata gitu katakanlah, dengan dunia manusia, dunia langit dengan dunia tanah. Dan ini keempat inilah yang disebut dengan thinking, bahwa ketika melakukan atau ketika berhuni pada saat bersamaan ya juga kita melakukan pemikiran yang bagaimana, pemikiran yang mengkaitkan antara proses hidup manusia dan lingkungan. Heidegger menggunakan kata thinking untuk menyelidiki pemahaman lebih dalam dan pentingnya aktivitas ini, hubungan satu sama lain dan hubungan keberadaan manusia dan dunia. Jadi sifatnya reflektif, sifat bangunan dan tempat tinggal, esensi peran manusia, dan bagaimana kemudian tempat tersebut juga mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bersikap. Thinking dalam konteks ini merupakan penyelidikan filosofi terhadap aspek fundamental building dan dwelling. Jadi tidak hanya sekedar meletakkan bangunan tanpa memikirkan efeknya. Saya jadi ingat kata-kata Pak Prawoto di sebuah dokumentasi yang dilakukan oleh Cemeti. Beliau mengatakan bahwa kita meletakkan sebuah karya arsitektur sebaiknya, idealnya, itu memberi nilai tambah kepada tempat tersebut. Syukur-syukur nilai tambah itu tidak memberi ketegangan, tidak memberi kontradiksi, tapi justru memberi nilai lebih. Ini kaitannya dengan pemikiran dwelling cukup menarik gitu loh untuk dipahami lebih lanjut. Bagaimana meletakkan sebuah karya arsitektur tanpa harus memberi ketegangan, tanpa harus memberi uh, kontradiksi, yang ujung-ujungnya adalah tabrakan. Karena relasinya adalah sebenarnya relasi saling menguntungkan, relasi saling mengembangkan, kaitannya dengan nurturing, saling mengasuh tadi. Kalau penjelasan tadi secara ringkas, ini kalau teman-teman bongkar di Google, coba di googling building dwelling thinking Heidegger, selalu keluar sketsa ini. Saya tidak tahu ini apakah tulisan. Saya yakin bukan tulisan Heidegger langsung karena ini dalam bahasa Inggris. Tapi how to we dwell, bagaimana kita berhuni, bagaimana seharusnya kita berhuni. Sebenarnya kaitannya dengan kitanya, kaitannya dengan manusianya. Dwelling, building with respect to nature. Nature bukan hanya sekedar alam, tapi bagaimana nature ini dipahami sebagai fourfold tadi. Ada earth, ada sky, ada mortal, ada yang immortal atau yang abadi. Keempat fourfold ini kaitannya juga dengan waktunya, tentang kematian, tentang ke nothingness ini apa, kelowongan, kaitannya nanti dengan ting tadi.
Sehingga hal ini sebenarnya sebuah preservasi, sebuah keberlanjutan. Dan hal itu yang kemudian dipikirkan. Jadi to dwell itu bukan hanya berhuni, tapi sebuah proses berpikir yang melihat lokalitasnya seperti itu. Dan melihat bahwa bukan hanya sekedar fisik semata, seperti bahasan Ting tadi, tapi bagaimana bangunan itu juga bisa nurture the land, mengasuh alam. Itu mungkin kaitannya dengan manusia, beingnya. Acuan duel kaitannya dengan bangun, building kaitannya dengan bangun. To build tidak hanya build fisik, tapi juga mengasuh alam. Juga potensi thing tadi, potensi kelowongan. Berhasil ketika dia berguna, berhasil ketika ada interaksi dengan alam, berhasil ketika interaksi alam itu tidak menghasilkan ketegangan, tapi justru menghasilkan harmonisasi eh, baik manusia dan alam dengan bangunannya. Ini kembali lagi, mengapa bisa berpikir seperti itu? Karena yang dilakukan Heidegger di vilanya adalah memang interaksi dengan alam. Mengambil air di bagian depan dari mata air, kemudian interaksinya di kebun, selalu duduk, kita pahami bahwa ini di 4 musim ya, jadi selalu duduk di pagi hari ketika ada sinar matahari, atau duduk di tepi perapian sambil menunggu minuman hangat yang dibuat istrinya. Jadi konteks tulisan Building Dwelling Thinking coba saya hadirkan, ini yang terjadi. Keseharian Heidegger yang kemudian diungkap. Keseharian Heidegger yang kemudian diimplementasikan untuk melihat sebenarnya berhuni itu seperti apa sih? Bangunan, building itu seperti apa sih? Dan proses berpikirnya, proses memahami. Jadi di penjelasan ini saya mungkin tidak terlalu dalam membahas building dwelling thinking, tapi konteks arsitekturalnya seperti apa dan latar belakang bagaimana si Heidegger bisa memunculkan tulisan tersebut. Dan ini yang kemudian menginspirasi Christian Nordenskiöld ketika membuat genealogy dan buku terakhirnya Architecture Present Language and Place. Kalau mengacu buku ini, Architecture Present Language and Place, penjelasan tadi jelas, present kehadiran beingnya, kehadiran fisiknya saja, atau justru ikutannya, potensinya, itu yang terjadi atau yang dipahami oleh si School. Kemudian language seperti tadi, studi Heidegger pakai etimologi. Mungkin language di sini dari Christian School adalah language arsitektural, tapi inspirasi studinya dari apa yang dilakukan Heidegger. Kemudian kaitannya dengan place tadi, bahasan ada kita membahas tentang tempat tadi. Ini secara teori. Christian School memang sangat dipengaruhi oleh cara berpikirnya si Heidegger. Place di sini itu juga dijelaskan sangat detail dan menarik di buku Genealogy. Potensi alam, potensi tapak, potensi tempat. Itu tidak merupakan kertas kosong yang seenaknya manusia kita bisa lakukan, membangun sesuatu yang seenaknya, tapi memahami bahwa alam itu punya nilai, punya value, punya hal-hal yang mesti kita perhatikan. Interaksi itu yang kemudian dijabarkan oleh Noberskus di Genealogy. Kemudian ini, kalau ini teori arsitektur. Kemudian secara praksis arsitektur, salah satu tokohnya adalah Peter Zumthor. Di buku Thinking ini jelas sekali acuannya adalah thinkingnya Heidegger di Building Dwelling Thinking.
proses fold-foldnya, proses terjadinya empat lipatan dari Heidegger itu disampaikan secara arsitektural, secara praksis arsitektural, secara praktek arsitektural oleh Peter Zumthor. Buku ini lebih banyak gambarnya daripada tulisannya, karena Zumthor mengajak si pembaca atau yang melihat buku ini untuk berpikir, sebenarnya arsitektur itu apa sih? Sebenarnya material itu apa sih? Itu kekuatan dari Peter Zumthor. Kalau teman-teman rekan-rekan melihat atau mencoba mencari karakteristik dari Peter Zumthor, selalu muncul di internet adalah minimalism. Buat saya kok kurang pas sih. Karena yang dilihat atau yang dipahami orang ketika mengulas Peter Zumthor hanya melihat material dan ruangnya saja. Tidak melihat backgroundnya bagaimana si Zumthor itu menghasilkan karya. Buku Thinking Arsitektur kalau hanya dilihat sebagai sebuah produk arsitektur, mungkin ya minimalisme, eksplorasi material. Tapi kenapa si Zumthor memilih material tertentu dan konsekuensinya terhadap pengalaman meruang yang itu pemahamannya terjadi, disampaikan atau dijabarkan di building dwelling thinking, terutama thinking dan tulisan think, itu mungkin akan beda interpretasinya. Minimalismenya, ekspresinya mungkin minimalisme, tapi bukan minimalisme kosong, minimalisme gaya modern, tapi minimalisme yang maknanya, value-nya berbeda sekali. Itu akan dibahas lebih lanjut di ulasan, terutama di mata kuliah. Kebetulan saya sedang mengasuh mata kuliah filsafat arsitektur, dan part ini sebenarnya bagian dari mata kuliah filsafat arsitektur, tapi sengaja saya sisihkan karena saya akan membedakan di bagian ini benar-benar di serial ini benar-benar mengungkap cara berpikir si filsuf. Sedangkan di filsafat arsitektur akan banyak berhimpit dengan karya arsitektur. Kasusnya yang saya angkat untuk mengungkap, menjelaskan lebih detail dari pemikiran building dwelling thinking Heidegger menggunakan kasusnya dari Zumthor. Tanda kutip agak mengkoreksi pemahaman minimalisme yang biasa disematkan oleh Peter Zumthor. Yang terakhir mungkin tidak saya jelaskan detail kaitan building dwelling thinking dengan poetically man dwells. Karena ada satu ungkapan Heidegger yang menyatakan poetry is what first brings man on to the earth. Kalau tahu kisah penciptaan, gitu kan, manusia diciptakan ketika ada sabda, ketika ada kata-kata, ketika ada poetry yang kemudian membuat manusia tersebut belong to it, berada di bumi, and thus bring him into dwell. Kemudian manusia berbumi. Saya tidak membahas lebih lanjut tentang poetic element dwell karena justru pada proses poetiknya itu kita punya perspektif atau spektrum yang sangat luas. Interpretasi poetry tergantung pada individu. Sama juga ketika berhuni, ketika kita menempatkan di suatu titik, tergantung pada interpretasi kita, tergantung pada preferensi kita, tergantung pada pengalaman kita. Cuman di sini dijelaskan bahwa kenapa poetry, karena indikatornya indikator yang sangat loose, sangat lepas. Dan kembali lagi, justru dialektika antara manusia dan lingkungan, dialektika antara manusia dan tempat. Disitulah poetry terjadi, poetik itu terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan
Terima kasih sudah menyaksikan serial pertama dari Thinker for Architect, terutama untuk membahas uh, Martin Heidegger. Sampai jumpa di materi berikutnya dari pemikir berikutnya. Salam sehat selalu dan kita ketemu di lain waktu.